Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam program Bible Study online CK7. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik, dipelihara oleh Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-11, yaitu mengenai Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Bagaimana intervensi Allah dalam melindungi garis keturunan Mesianis, yaitu keturunan Daud, dari upaya pemusnahan yang dilakukan oleh kaki tangan iblis, yaitu Ratu Atalia ini. Nah, sebelum kita membaca dan mengulas pasal 11 ini, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji dan sembah Tuhan, kita agungkan Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita minta hikmat, tuntunan serta urapan Tuhan untuk turun atas kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebajikan-Mu. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu, Tuhan. Oh Bapa yang Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
Tuhan adakah syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Segala pujian hanya bagimu. Kau tunjukkan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami menyembahmu Kami Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami terus memuji menyembah Engkau karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu, karena kemurahan-Mu yang terlalu ajaib dalam kehidupan kami.
Terpuji-pujilah nama-Mu. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu melalui 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan mengajar kami, membimbing kami, untuk kami bisa melihat kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa hidup di dalamnya dan melakukan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan. Baik hamba-Mu maupun kami semua, seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti Bible Study online CK7 ini, bersama-sama kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan lewat pembelajaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami belajar firman-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pembelajaran kita terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayat yang ke-20, dengan judul Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Mari saya pandu kita semua untuk membaca 2 Raja-Raja pasal 11 ini. Di Alkitab saya terdapat di dalam halaman 414 ya, 414. Kita akan baca lebih dulu dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, saya akan pandu dan sebentar kita akan bisa melihat apa saja yang Tuhan nyatakan kepada kita lewat kisah ini. Tentu ada maksud Tuhan, sehingga kita bisa membaca dan belajar bersama-sama. Demikian firman Tuhan dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia, membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yosebah, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin di pasal 10 kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Yehu melaksanakan kehendak Tuhan untuk memusnahkan seluruh keturunan dari Ahab dan Isabel. Termasuk di sini adalah anak dari Ratu Atalia yang sedang berkunjung dari Yehuda pergi ke Israel Utara, ke Samaria, menjumpai pamannya di sana ya. Tapi kemudian dibunuh oleh Yehu. Lalu Yehu naik memerintah atas Israel. Setelah mendengar bahwa anaknya yaitu Raja Ahazia di sini dibunuh, maka ibunya yaitu Atalia naik memerintah atas Yehuda, tetapi dengan niat yang sangat jahat. Dia memusnahkan seluruh keturunan raja, cucu-cucunya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, cucu-cucu. Jadi seluruh anak Ahazia hendak dimusnahkannya. Nah, ketika dia melaksanakan niat jahat tersebut, ada satu anak yang luput dari pemusnahan, yaitu Yoas namanya. Nah, Yoas ini diambil oleh bibinya, yaitu Yosebah, diselamatkan oleh Yosebah bersama inang penyusunya dan disembunyikan di tempat di bait Allah, di rumah Tuhan. Kurang lebih 6 tahun lamanya. Saat itu Yoas berusia 1 tahun. Dalam pasal 11 ini
Nanti kita bisa lihat ya, bahwa ada 3 perempuan dengan karakter dan peran yang sangat berbeda. Yaitu yang pertama, Atalia. Atalia ini adalah anak dari Ahab bersama Isabel. Kemudian dinikahkan dengan Yoram, lalu melahirkan Ahazia. Ini suatu tindakan luar biasa, ya, perkawinan silang dari 2 kerajaan dengan pusat pemerintahan yang berbeda, dengan pusat penyembahan juga berbeda. Ada upaya penyatuan Baalisme sebenarnya dari sebelah utara ke selatan. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, Atalia ketika memerintah selama 6 tahun itu, dia merupakan satu-satunya penguasa non keturunan dari Daud. Jadi niat Atalia adalah berupaya untuk memusnahkan seluruh keturunan Daud. Garis keturunan Mesianis yang melaluinya Mesias yang dijanjikan melalui keturunan Daud itu harus hadir dalam karya penebusan. Wow, kalau kita memperhatikan sungguh-sungguh ini bukan sekedar story biasa sebenarnya ya. Ini story yang luar biasa. Bagaimana peran iblis dan campur tangan iblis bekerja di belakang layar. Atalia, nama ini punya arti Yahweh menekan atau ditekan oleh Yahweh, ditekan oleh Tuhan. Nah, dia punya ambisi yang tidak kudus. Bahkan selama memerintah Yehuda, dia tidak mau ada saingan, ada penerus dari Yehuda, dari kerajaan Daud, dari dinasti Daud, untuk kemudian menggoyahkan dia. Pernikahan ini dilakukan oleh Yosia dan kemudian bersama Ahab dan Isabel sebenarnya merusak apa yang telah Tuhan tetapkan bagi keturunan Yehuda. Ya, ada upaya menasionalismekan Baalisme di Yehuda. Lalu Atalia setelah menikah dengan Yoram, dia menyeret suaminya, mempengaruhi suaminya untuk berdosa di hadapan Tuhan, untuk menyembah Baal. Kemudian setelah diberikan anak, dia mendidik Ahazia anaknya, putra mahkota. Yang tersisa satu-satunya, karena pada masa Yoram, Allah menggerakkan orang Arab kemudian menghancurkan seluruh keturunan raja. Disisakan Ahazia supaya bisa memerintah atas Yehuda. Nah, ternyata anaknya dipengaruhi untuk juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yang kemudian dibunuh oleh Yehu. Nah, Atalia ini licik sekali. Tahu anaknya, satu-satunya keturunan Yehuda yang tersisa yang mampu berkuasa dibunuh, dia habiskan semua keturunan dari Raja Daud. Anak-anak dari Ahazia, cucu-cucunya sendiri. Waduh, bengis sekali Bapak Ibu salam Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan ada seorang nenek yang memusnahkan, membunuh semua cucu-cucunya. Itu mengerikan sekali. Ya. Dia berupaya untuk menghapuskan jejak janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yehuda. Dia berupaya untuk menentang rencana Allah untuk karya penebusan umat manusia. Sebab apa? Tuhan telah berjanji bahwa hanya lewat keturunan Daud saja dia menegakkan kerajaannya. Dia mau menegakkan garis keturunan Daud untuk menghadirkan Mesias dalam rangka karya penebusan umat manusia dari kebinasaan, dari dosa. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, betul-betul kalau kita baca sepintas ini hanyalah intrik politik biasa. Biasalah kerajaan yang berbeda, saling berebut kekuasaan, atau ada sesekali perkawinan campur supaya menjadi kuat, menjadi utuh. Tetapi apa yang terjadi dalam pasal 11 ini adalah pertarungan rohani. Pertarungan rohani. Ini pertarungan antara gelap dan terang. Pertarungan antara rencana Allah dan bagaimana kuasa si jahat, kuasa iblis ini menghancurkan rencana Allah. Karenanya itu lewat 3 ayat yang kita baca ini,
kita bisa memperhatikan bahwa harus berhati-hati di dalam mencari pasangan hidup. Kita sebagai orang tua, ketika memilih pasangan buat anak-anak kita atau menganjurkan, menasehati anak kita untuk memilih pasangan hidupnya, kita harus hati-hati. Hati-hati menikahkan anak. Jangan hanya melihat fisik. Jangan hanya mencari dan menilai materi. Kalau dengan si A, masa depanmu akan lebih bagus karena dia posisinya demikian-demikian, sudah tinggi, sudah mapan. Tetapi kita tidak menilai, tidak melihat dari sisi yang lain. Seperti kerohaniannya, takut hormat gak sama Tuhan. Ya, rajin, bekerja, punya posisi itu baik. Tetapi alangkah baiknya menempatkan nilai rohani lebih dahulu daripada segi jasmani lainnya. Saya percaya bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mementingkan kepentingan Allah akan dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya akan dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Masa depannya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Karena itu sekali lagi, mari jangan sembarang menikahkan anak-anak kita. Itu satu orang bernama Atalia. Begitu jahat, begitu bengis. Sekarang kita lihat perempuan kedua. Muncul nama Yoseba. Yoseba adalah saudari dari Ahazia. Namun berbeda ibu tentu. Istri dari Imam Yoyadah, disebutkan tadi nama dari suaminya Yoyadah. Yoseba adalah bibi dari Yoas. Istri dari Imam besar Yoyadah. Dia dengan berani mengambil resiko untuk menyelamatkan Yoas dan inang penyusunya. Lalu menyembunyikan mereka selama 6 tahun di bait Allah. Ini perempuan luar biasa. Perempuan yang mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidupnya, mengingat kebengisan dari Atalia itu. Wow, ya memang tidak diketahui oleh siapa-siapa. Dirahasiakan betul. Ini butuh pengorbanan, pertaruhan yang sangat luar biasa. Tapi tindakan iman mengingat bahwa tinggal satu ini garis keturunan Mesias. Saya percaya Allah campur tangan di sana. Sebab apa? Kalau tidak, bubar rencana Tuhan. Ya, tapi saya percaya sungguh-sungguh bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai. Di waktu yang tepat, di saat yang tepat, Yoseba muncul dengan penuh keberanian menyelamatkan Yoas. Jadi, tahu firman dia, tahu kebenaran dia, namun dia bertindak dengan tegas, dengan luar biasa dan penuh pengorbanan. Disupport dengan suami yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dengan luar biasa. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Yoseba, dia memelihara keturunan Daud yang darinya Mesias akan lahir. Puji Tuhan. Tapi yang ketiga, ada perempuan yang ketiga disebutkan, yaitu inang penyusunya, tanpa disebutkan nama di sini. Tidak disebutkan namanya. Tapi kita tahu kalau dia sampai diselamatkan sedemikian rupa, tidak buka mulut, tidak membuka rahasia, dan penuh keberanian. Jadi dia juga punya pengorbanan hebat. Seorang yang jujur, seorang yang baik hati, tidak berkhianat, takut akan Tuhan tentu saja. Dan dia berani berkorban untuk keselamatan Yoas. Kalau dia tahu bahwa ini berbahaya atas nyawanya dan dia penuh ketakutan, dia pasti keluar-keluar, ceritakan atau lapor ke siapa saja. Tetapi dia orang jujur, orang baik hati. Dan dia juga orang yang tidak mata duitan loh Bapak Ibu Salam Tuhan. Dia kalau bocorkan, dia minta sesuatu upah kepada Atalia. Oh, dia dapat banyak itu. Lalu kemudian dia serahkan Yoas kepada Atalia. Selesailah keturunan dari Daud. Tetapi perempuan ini adalah perempuan yang baik. Perempuan jujur dan mengasihi Tuhan. Walaupun namanya tidak disebutkan, tetapi dia punya peran besar untuk menyelamatkan Yoas, menyembunyikan Yoas sampai waktunya genap untuk bisa diperkenalkan. Kita telah belajar mengenai
Dua putri raja dengan karakter yang berbeda dan inang penyusu dari Yoas yang tetap setia. Pertanyaannya, generasi dengan karakter seperti apa yang akan kita bangun dalam keturunan kita sementara kita jalani hidup ini? Apakah generasi penghancur, generasi pemusnah, generasi yang tidak takut akan Tuhan, atau generasi penolong, generasi yang mengejar perkenanan Tuhan, generasi yang mengasihi Allah, generasi yang pemberani hidup di tengah tantangan pergumulan, di tengah aniaya, di tengah berbagai hal yang berupaya menyeret mereka kepada dosa, tetapi mereka tetap menjaga integritas sebagai umat-umat kesayangan Tuhan. Semua itu tergantung dari seberapa dekat relasi yang kita bangun dengan Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang tua, kita tidak bisa berbuat banyak untuk mendidik menasihati anak kita. Tidak punya cukup kemampuan yang luar biasa. Berlomba dengan tantangan zaman, dengan bujuk rayu dunia, daya tarik dunia begitu kuat. Kalau kita tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, kita tidak membangun relasi yang indah dengan Tuhan, generasi-generasi di bawah kita, anak-anak kita, keturunan kita, menjadi orang-orang yang sulit diatur, sulit dibentuk, sulit untuk mengandalkan Tuhan, sulit untuk mengenal bahkan hormat akan Tuhan. Bila kita ingin membangun suatu generasi yang takut akan Tuhan, sekaranglah saatnya. Saat inilah waktunya untuk kita sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan, menanamkan hati yang takut akan Tuhan. Pikiran, hati, perasaan kita bangun untuk mengejar perkenanan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sekali lagi sesaat kalau kita perhatikan bahwa kuasa setan seolah-olah menang di sini ya, menang. Tetapi rencana Allah yang kekal di dalam karya penebusan melalui Mesias tidak pernah gagal. Amin. Tidak pernah gagal. Ayat keempat sampai 12 saya akan bacakan buat kita semua. Dalam tahun yang ketujuh, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas dari hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja, sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah pengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Sampai ayat 8 dulu, Bapak Ibu salam Tuhan. Di sini Yoyada kemudian memanggil ada 5 kepala pasukan 100 dipanggil. Dan kemudian diberitahu mereka buat sumpah lebih dahulu, lalu diperkenalkanlah keturunan dari Raja Ahazia. Yang tersisa adalah Yoas itu, yang saat itu berusia 7 tahun. Bapak Ibu salam Tuhan, ketika mereka buat kesepakatan, lalu mereka berjanji, mereka mengangkat sumpah di rumah Tuhan. Pasti isi sumpahnya adalah bahwa mereka akan berlaku setia. Ya, berlaku setia. Karena kegembiraan, sukacita yang Tuhan taruh di hati mereka mendengar bahwa ada keturunan raja yang tersisa. Jadi para kepala pasukan ini merespon dengan baik. Kemudian
Yoyada mengatur bagaimana cara perlindungan terhadap Yoas. Dibuat berlapis-lapis, Bapak Ibu Salam Tuhan. Baik pengawalan di istana maupun juga pengawalan di rumah Tuhan, di bait Allah ini. Dibuat pengawalan yang luar biasa. Yang paling terakhir adalah para imam. Di depan rakyat lalu pasukan-pasukan. Kemudian terakhir para imam di sekitar atau di sekeliling dari Yoas. Nah, Imam Yoyada sangat prihatin dengan kerohanian Yehuda yang semakin terperosot di dalam penyembahan berhala, Bapak Ibu Salam Tuhan. Ia membulatkan tekad. Ini timingnya, genap usia 7 tahun. Bahwa kekejian Atalia harus dihentikan. Dan kemudian dia menyusun strategi yang luar biasa, disebut revolusi, melawan rezim Atalia. Nah, saya bangga dengan bagian ini. Senang dengan tindakan dari Yoyada. Kenapa? Kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah kefasikan, kejahatan Atalia yang begitu meroket untuk membuat Yehuda jadi pusat penyembahan berhala kedua setelah sebelah utara Samaria, Yehuda sudah mulai terancam, kemerosotan rohaninya makin jauh, kesenangan masyarakat sudah kepada berhala bukan lagi kepada Tuhan. Tetapi di tengah keadaan yang sangat suram itu, kemerosotan rohani yang sangat dalam itu, Tuhan bangkitkan satu orang yang peduli dengan kerohanian masyarakat Yehuda. Yang peduli dengan keselamatan dari bangsa Yehuda. Yang peduli dengan hadirnya seorang keturunan dari Mesias ini, yaitu Yoas. Yang bisa membawa kembali Yehuda kepada jalur yang benar, membawa pertobatan bagi masyarakat Yehuda. Ya. Jadi Tuhan selalu membangkitkan satu pribadi, satu orang menjadi penawar terhadap dosa yang muncul begitu kuat. Kalau tidak, waduh, rusak satu negeri, satu bangsa. Dan saya percaya sekalipun dia seorang diri saja, Tuhan bersama dia. Karena dia bergerak di dalam rencana Tuhan. Kita juga sebagai orang percaya, sekalipun kita sedikit, jangan minder. Sebab apa? Tuhan beserta dengan kita. Di tengah-tengah dosa yang semakin kuat itu, cahaya kemuliaan dari umat Tuhan harus tetap menyala, terpancar, menjadi berkat bagi negeri ini. Itu menjadi penawar. Kesalehan kita menjadi penawar terhadap kekejaman dosa, kelamnya kejahatan, gelapnya dosa yang menguasai manusia. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu Salam Tuhan. Di sini dikatakan ada seorang bernama Yoyada. Ya, Yoyada sebagai imam besar, dia tentu saja teguh memegang janji Tuhan. Apa yang dilakukannya ini patut diberi hormat, patut dipuji. Dan Bapak Ibu Salam Tuhan, di masa tuanya Yoyada, dia mencapai usia 130 tahun. Di teks lainnya mengatakan dia usur, lanjut usia sampai 130 tahun. Lalu dia dimakamkan di samping makam Raja Yehuda. Wow, satu-satunya imam yang pemakamannya ditaruh di pemakaman Raja Yehuda. Cuma Yoyada. Karena apa? Jasanya yang begitu besar. Tuhan memperhatikan orang-orang yang bertaruh nyawa, orang-orang berdedikasi, orang-orang yang betul-betul mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Strategi Yoyada ini membuahkan hasil. Ayat 12 sampai 20 kita akan baca lagi. 12 sampai 20. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatlah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat menegrit bersukacita sambil meniup nafiri.
Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat, khianat." Dia berteriak, "Khianat, khianat," Bapak Ibu sekalian Tuhan. Padahal dialah pengkhianat sesungguhnya. Dia bukan keturunan dari kaum Yehuda, tapi kemudian dia memusnahkan seluruh garis keturunan Daud kecuali Yoas, ia diselamatkan oleh bibinya. Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang." Wow, tegas sekali Yoyada di sinilah. Dia mau menyelamatkan negeri Yehuda. Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan. Nggak boleh. Tidak boleh ada pertumpahan darah di rumah Tuhan. Harus dibawa keluar dari halaman. Keluar di luar sana ya. Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda. Dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matam imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Jadi ada revolusi, tapi juga ada reformasi rohani. Tindakan Yoyada ini bukan saja mengadakan pembaharuan di dalam bidang politik, Bapak Ibu sekalian Tuhan, tapi ia juga membawa perubahan bidang rohani, supaya kerajaan Yehuda berpaling lagi untuk menyembah Tuhan. Dari menyembah berhala, dari menyembah Baal, beralih pada menyembah Yahweh. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, cobalah kita pikirkan sama-sama, siapa yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin, membimbing saudara, membimbing saya, sehingga saudara, saya, kita semua berada sampai titik ini. Siapa yang punya peran besar mereformasi iman kita, yang punya pengaruh besar sampai kita ingat Tuhan dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Pasti ada orang-orang di sekitar kita, entah gembala kul, entah seorang hamba Tuhan, entah teman tetangga atau jemaat biasa di sekitar kita, memperkenalkan Tuhan, lalu kemudian dia mengajak kita untuk meninggalkan dosa dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Keadaan kita saat ini tentu saja punya peran orang lain. Mari hormati, hargai mereka. Ada mentor, ada guru sekolah minggu, siapa saja orang itu, hormati mereka, hargai mereka, yang membuat perubahan besar di dalam kehidupan kita. Yoyada adalah seorang mentor, Yoyada seorang guru bagi bangsa Yehuda. Bisa pulih, bisa balik mencari Tuhan, itu suatu pekerjaan, suatu tindakan yang luar biasa dilakukan oleh Yoyada. Yehuda patut bersyukur, berterima kasih atas seorang pemimpin yang berani menanggung resiko, seorang mentor yang bisa mendidik Yoas di sini ya, untuk mencari Tuhan, lalu kemudian membangun rohaninya di sekitar para imam yang takut dan hormat akan Tuhan. Selain kedua orang tua kita, saudara-saudaraku, atau saudara-saudara kandung kita, ya, kita juga pasti dikagetkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan kita, yang punya andil besar di dalam perubahan kerohanian kita. Membuat kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, merasa dekat dengan Tuhan, hidup di dalam karya keselamatan dan pemulihan. Demikian pula dengan kehidupan Yoas, bahwa ia dapat menjadi raja dalam usia yang masih sangat muda. Ia ditabiskan, dia diurapi menjadi raja atas Yehuda. Semua ada peran dari Yoyada. Dia harus melewati berbagai peristiwa yang tidak enak, ancaman maut, karena ada banyak orang yang berupaya membunuh dia. Namun karena andil seorang Yoyada, dia dapat diselamatkan dan memimpin bangsa Yehuda. Tuhan membersihkan Yehuda dari pengaruh jahat oleh karena orang-orang yang takut akan Tuhan, yang juga berada di belakang dari Yoas. Jadi
Ada 4 nama tersebut. Ya, ada 4 nama yang muncul di dalam Alkitab ini yang memimpin Yehuda, namun kemudian hari tidak dimasukkan dalam silsilah Yesus Kristus. 4 raja sebelumnya yaitu Ahasya, tapi juga ada Atalia. Namun Yoas dan Amazia, anaknya Yoas, juga termasuk orang-orang yang tidak dicantumkan dalam silsilah Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Di sini kita melihat Yoas dibimbing dengan luar biasa oleh seorang Yoyada. Namun pada akhirnya setelah Yoyada mati, dia meninggalkan Tuhan. Kisah ini akan dibahas pada pasal yang berikutnya. Tetapi saya mau tegaskan kepada kita bahwa betapa jahatnya dosa, betapa kejamnya dosa itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Betapa dalamnya Yehuda jatuh, bahkan termasuk Yoas nantinya jatuh di dalam penyembahan berhala. Karena itu, mari jaga hidup kita untuk konsisten dengan Tuhan, untuk bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi mentor dan pemimpin rohani bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Itu pesan firman Tuhan buat kita lewat pasal yang ke-11 ini. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Pelajaran yang sangat indah, yang sangat berharga Tuhan berikan kepada kami. Bahwa Engkau Allah yang berjanji menegakkan kerajaan Daud. Tahta Daud kokoh sampai selama-lamanya. Itu ya dan amin. Sekalipun ancaman bahaya maut, pemusnahan yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan melalui agen-agennya, orang-orang yang berhati bengis untuk memusnahkan keturunan mesianis, menggagalkan rencana Allah. Tetapi Tuhan bertindak, Tuhan memakai orang-orang yang luar biasa, memakai orang-orang yang pemberani, tokoh-tokoh yang tidak menyayangkan nyawa mereka. Di masa-masa yang genting mereka mengambil sikap untuk menyelamatkan garis keturunan Daud. Dan Yoas adalah pribadi yang diselamatkan dan kemudian meneruskan pemerintahan Daud. Kami bersyukur ya Tuhan, rencanamu tak pernah gagal. Jika sampai saat ini kami diselamatkan oleh karena karya Mesias, Yesus Kristus Tuhan kami, itu juga tak lepas dari peran seorang Yoyada yang mengambil tindakan luar biasa untuk kemudian mengangkat Yoas menjadi raja. Tapi kami juga belajar pada hari ini, ada 2 nama yang memberikan hidup, mendedikasikan dirinya untuk mengasihi Tuhan dan penuh pengorbanan, yaitu Yosebah dan juga inang penyusuh dari Yoas. Contoh hidup mereka patut kami syukuri, patut kami teladani, karena mereka adalah orang-orang jujur, orang-orang berani, menjadi serikandi-serikandi untuk rencana Tuhan bisa tergenapi melalui kehidupan mereka. Terpujilah namamu. Sungguh kami mengucap syukur. Firman-Mu mengajar kami untuk meninggalkan berhala, meninggalkan praktek-praktek kejahatan, termasuk di dalamnya adalah pernikahan silang, beda keyakinan, beda iman. Tidak ada persamaan antara gelap dan terang. Karena itu kami sebagai orang tua atau kami sebagai pasangan muda-mudi, kiranya kami mendahulukan karakter Kristus, kiranya kami mendahulukan iman, percaya lebih daripada yang lain, supaya kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk pembelajaran pada hari ini. Hamba percaya semua kami yang mendengar dan membaca firman ini bersama-sama kami diberkati Tuhan. Karenanya itu, kekasih-kekasih Tuhan, kita akhiri Bible study pada saat ini. Arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat.
anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita, mulai saat ini, sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. 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 Shalom, Tuhan Yesus memberkati.